안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Ini lanjutan Mimik part 2. Hayo kita mulai. Nenek sendiri tidak menyerah dan mengejar mereka sambil ngelantur mengatakan itu bukan kakaknya. Sebuah cermin pecah dan Junhee sudah tampak memegang potongan cermin tersebut. Hyeon menenangkan anak itu dan mencoba memahaminya. Posisi Junhee sekarang mengingatkan dia dengan anaknya yang dia bayangkan pasti sangat menderita setelah meninggalkan rumah. Malamnya setelah situasi sudah agak tenang, Minho mengajak ibunya bicara. Di kamar nenek, sebuah cermin tampak dilakban rapat persis seperti cermin yang ditemukan Hyeon sebelumnya. Minho sedikit membuka lakban cermin dan setelah itu, dia mulai membahas tentang nenek yang sepertinya tidak bisa lagi tinggal bersama mereka. Hyeon tidak setuju dan berkata akan terus menjaga ibunya. Satu alasan yang jelas adalah bahwa nenek adalah harapan satu-satunya juga terakhir untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Junseo. Kejadian-kejadian belakangan ini sungguh melelahkan buat Minho, ditambah Junhee KW seakan menyita semua perhatian Hyeon. Di tempat di mana Junhee KW tidur juga ada cermin yang dilakban rapat. Anak itu bertanya siapa itu Junseo kepada Hyeon. Hyeon lalu menceritakan anak hilangnya yang terakhir ditinggal bersama neneknya sewaktu Hyeon berbelanja di swalayan. Minho yang mendengar itu dari balik dinding memutuskan nenek harus dibawa pergi sekarang, begitu juga anak kecil tersebut. Menurut Minho, hidup itu harus move on, dan satu-satunya cara adalah menyingkirkan semua orang atau hal yang mengingatkan kenangan lama, tapi Hyeon tidak sependapat. Bagaimanapun Junseo itu anak kandungnya yang harus ditemukan dan Hyeon memilih untuk tidak menyerah. Tengah malam, nenek lagi-lagi mendengar suara yang memanggilnya dan kali ini, sosok itu terperangkap di cermin. Suara-suara itu akan berubah-ubah menjadi kerabatnya yang terus membujuknya untuk ikut bersama mereka. Nenek pun terperdaya dan keluar rumah tengah malam ke arah hutan. Besoknya, orang-orang heboh mencari keberadaan nenek. Minho curiga dengan cermin yang dilakban yang mengeluarkan cairan tapi tidak bisa dilap. Dia pun segera membukanya dan di sana terlihat ada sepasang cetakan tangan. Kecurigaannya merambat ke Junhee palsu dan Minho menanyainya di mana nenek berada. Entah dijawab atau tidak, malamnya polisi tampak mendatangi rumah Hyeon yang melaporkan kehilangan ibu juga suaminya yang tidak bisa dihubungi seharian ini. Cermin itu sendiri sudah dalam keadaan kinclong tak berbekas. Hyeon memberitahu apa yang sudah terjadi belakangan ini, juga tentang anak kecil yang bernama sama dengan anaknya. Detektif ingin bertemu dengannya tapi Junhee tidak ditemukan dimanapun di rumah itu. Polisi mengatakan tidak ada laporan tentang hilangnya seorang gadis kecil bernama Junhee, lalu detektif pun menanyakan ciri-ciri anak tersebut. Dia memperlihatkan foto anak kecil di ponselnya yang cocok dengan ciri-ciri Junhee KW. Tapi kenyataannya foto itu bukan diambil belakangan ini, melainkan di tahun 80-an. Hyeon merasa ini tidak mungkin dan mencarinya sendiri di tengah-tengah hujan deras. Detektif juga mencari tahu tentang anak kecil itu di laporan khusus. Menurut para saksi, tidak ada yang tahu tentang anak itu siapa. Mereka hanya menemukannya berdiri dan berkata lapar. Kembali ke Hyeon, lagi sibuk-sibuknya mencari, pundaknya ditepok oleh ibu-ibu misterius yang berkeliaran di sekitar rumahnya dulu. Ibu itu akhirnya menceritakan sebuah kisah tentang harimau Gunung Jang yang disebut Jang Sanbom yang merupakan legenda rakyat. Lebih pastinya Jang Sanbom ini adalah roh jahat yang dapat meniru suara manusia dan memikat hati manusia. Penyihir yang menyembah dan mengabdi kepada Jang Sanbom ini terbilang banyak. Suatu hari ada seorang penyihir amatiran yang menyembah dia, dan seketika penyihir itu naik kelas menjadi penyihir hebat. Dia juga melakukan hal gila yang membunuh anjing dan seketika bisa merubah suaranya menjadi suara gonggongan anjing. Apapun yang didengarnya barusan bisa ditiru seperti burung beo. Penyihir itu mempunyai seorang anak perempuan yang kemampuannya tidak kalah hebat. Anak itu sendiri tidak bernasib baik. Dia sering disiksa ayahnya secara keji. Anak itu terus menantikan kepulangan ibunya yang sudah meninggalkan mereka. Lama-lama Jang Sanbom menelan jiwa si penyihir secara perlahan dan tidak sampai di sana, roh jahat ini menginginkan jiwa yang lebih murni dan kuat. Singkat cerita, anak itulah yang menjadi korban selanjutnya. Penyihir dan anaknya hilang begitu saja yang diduga sudah menjadi abdi Jang Sanbom. Setelah itu orang-orang di desa mulai hilang satu persatu yang katanya juga dijadikan kurban. Konon katanya anak itulah yang menjadi karakter yang lebih kuat
dan jika dia sudah membuka jalan, maka si penyihir akan segera menjelma. Jadi jika bertemu dengan gadis itu, maka tidak lama kemudian penyihir itu akan muncul. Ibu ini berpesan agar tidak mempercayai anak itu karena jika lengah, maka dia akan masuk dan tidak akan pandang bulu. Seiring dengan melemahnya jiwa, penglihatan pun akan semakin buram. Ini benar-benar ciri yang dirasakan Hyun dan suaminya beberapa hari lalu. Si ibu lalu memberikan gantungan lonceng dan menyuruhnya agar menggantung di depan rumah untuk memblokir mereka sementara waktu. Lonceng rumah tiba-tiba berdenting dan si ibu langsung menyuruh Hyun untuk pergi. Malam itu di rumah, Junhee asli merasa ibunya memanggilnya. Dia terbangun dan merasa ada yang aneh dengan matanya. Dari sebuah kamar terdengar suara ibunya yang terus menyuruhnya untuk masuk. Junhee melangkah pelan-pelan dan kaget melihat si tukang sihir yang merangkak keluar dari kaca, tapi meniru suara ibunya. Anak itu langsung kabur ke dalam gudang dan sekarang, penyihir itu sudah meniru suara ayahnya dan hampir saja Junhee ketangkap. Dia lalu bersembunyi di dalam kandang anjing dan terdengar lagi suara ibunya yang sedang memanggilnya. Yang datang sekarang adalah Junhee palsu dengan suara ibunya. Dia menjulurkan tangannya ke Junhee asli dan memintanya untuk ikut dengannya. Suara Hyun yang pulang sambil memanggil Junhee menghentikan anak itu. Hyun melihat kamar mandinya sudah dalam keadaan berantakan dan tahu sesuatu sudah pasti terjadi. Dia mencari anaknya kemana-mana dan menemukan kedua anak itu sedang bersembunyi di lemari. Junhee asli mengatakan si palsu telah menyelamatkannya. Hyun mengingat omongan si ibu tadi yang mengatakan hanya Junhee palsu yang tahu jalan ke Gua Gunung Jang jika dia ingin menyelamatkan orang-orang yang hilang. Karena itulah dia menanyakan kembali siapa sebenarnya nama asli anak itu dan di mana keberadaan nenek juga suaminya. Hyun meminta agar Junhee mengantarnya ke gua, tapi anak itu terlihat ketakutan di mana rasa takut itu ditujukan kepada ayahnya dulu. Hyun pun mendekati anak itu dan menceritakan dongeng untuk mereda rasa takutnya, juga melakukan antisipasi dengan melakban semua cermin di rumah itu. Dia berpesan kepada anaknya untuk menghubungi detektif Kim jika dia belum kembali nanti. Hyun dan anak itu pergi ke goa tersebut. Di dalam goa itu ternyata ada tangga menuju ke bawah tanah dan Junhee mengingatkan Hyun agar tidak membuat suara ataupun menjawab suara apapun yang didengar. Lama-lama mata Hyun terasa buram. Saat hampir terjatuh, dengan refleks Hyun membuat suara dan seketika banyak suara-suara tiruan yang terdengar familiar yang tak lain berasal dari keluarga Hyun sendiri. Emosinya semakin tidak terkontrol ketika mendengar suara seperti Junhee yang mengatakan ada yang ingin menyakitinya yang semakin membuat Hyun mengeluarkan suara. Dari jauh, penyihir itu muncul dan berlari ke arah mereka. Mereka pun segera kabur dan Hyun lagi-lagi terganggu dengan suara anak laki-lakinya yang hilang. Setelah dia menoleh ke belakang, baru deh ternyata si kunyuk ini yang manggil-manggil ibu. Junhee lalu membantu Hyun dengan menarik tangannya dan sekarang penyihir ini merubah suaranya menjadi Minho. Dia mundur dan tiba-tiba keluar dari cermin yang ada di sana. Lagi-lagi suara memusingkan itu terdengar yang membuatnya bersandar di cermin. Sepasang tangan pun tidak ingin kehilangan mangsa. Si penyihir muncul dan membisikkan ajakan untuk ikut dengannya disertai dengan tangannya yang sedikit demi sedikit menariknya ke dalam cermin. Beruntung Minho tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung menghantam cermin terkutuk itu. Satu cermin dihancurkan tapi ngaruh ke semua cermin yang ada di sana. Si penyihir pun terperangkap di dalam dan masih berisik dengan mengetuk-ngetuk cermin. Minho sendiri sudah tidak sanggup melihat dan menyuruh istrinya untuk mencari bantuan dengan naik ke atas. Di luar, detektif Ji-young tampak mengarah ke goa. Hyun sempat berkomunikasi dengan detektif Ji-young sebelum ponselnya terjatuh. Sewaktu dia akan jatuh, tangannya ditahan oleh seseorang yang ternyata si penyihir yang menyamarkan suaranya sebagai detektif. Hyun lalu terjatuh ke bawah. Situasi semakin menegangkan di mana penyihir itu sudah di depan mata. Untungnya dia tertahan oleh bebatuan. Lama-lama dia kesal karena terjepit dan meraung. Cermin retak dan Minho menyuruh istrinya untuk segera mencari jalan keluar sedangkan Junhee palsu seakan tidak mau berpisah dengannya. Anak itu terus menangis dan mengatakan agar jangan pergi dan lama-lama, pandangan mata Hyun menjadi sangat kabur. Minho meraih tangan istrinya dan mereka pun mencoba keluar dengan cara meraba-raba. Anak itu terus menangis sedih sambil berkata, bukankah ibu bilang akan selalu melindungiku? Sedih sih, tapi mau gimana lagi, mama tetap harus pergi. Si penyihir semakin naik darah dan berteriak kesal yang memecahkan cermin-cermin. Sedikit lagi mereka akan sampai di luar, tapi Hyun mendengar suara Jun Seo yang memanggilnya. Minho menariknya agar terus melangkah, tapi lama-lama Hyun luluh dan melepas tangan suaminya.
Dia memilih kembali ke dalam untuk anaknya Junseo, tapi sebenarnya yang dipeluk itu adalah Junhee palsu. Minho akhirnya keluar juga dari tempat itu dan segera ditolong oleh detektif, sedangkan Hee-yeon tinggal bersama anak itu di goa. Setelah kejadian itu, tempat itu pun lalu disegel. Tamat. Jika kamu fokus kepada rasa sakit, kamu akan terus menderita. Jika kamu fokus kepada pembelajaran, maka kamu akan terus berkembang. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.